Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Lesmana. Kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3, yaitu tentang jarak titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Bukan jarak antara engkau dan aku ya. Tentunya kalau berbicara tentang jarak antara kita itu ya sangat jauh ya. Jauh ya, karena sekarang pun kita pembelajarannya melalui pembelajaran daring ya. Nah, jadi inti pembahasan hari ini adalah tentang jarak, titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jarak antara dua titik ya. Jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik itu ada dua jenis. Jenis satu yaitu apabila diketahui salah satu dua ya, sisi tegak dan sisi mendatarnya. Nah, yang kedua, apabila yang diketahuinya adalah dua titiknya, misalkan ada titik A dan titik B. Nah, beda antara yang pertama dan yang kedua ini ya. Nah, untuk yang pertama misalkan begini, contoh ya, langsung saja ke contoh deh biar lebih mudah ya. Contoh, bentar. Nah, contoh untuk jenis yang pertama, apabila diketahui panjang sisi tegak dan panjang sisi mendatarnya. Nah, kalau membentuk segitiga seperti ini, rumus yang kita gunakannya berarti menggunakan rumus Pitagoras ya. Contohnya kalau ini rumusnya berarti untuk mencari panjang AB, nah untuk mencari panjang AB itu sama dengan akar. Nah, karena diketahui sisi mendatar dan sisi tegaknya yaitu X dan Y, dan tujuan kita adalah mencari panjang sisi miring yaitu garis AB, berarti sama dengan AB itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, contoh deh biar lebih mudah ya, mudah dipahami. Misalkan saya punya sebuah segitiga begini. Sebuah segitiga. Ya, sebuah segitiga ya. Betul, sebuah segitiga. Nah, dengan panjang garis mendatarnya itu misalkan 6 ya, 6 cm dan sisi tegaknya yaitu 8 cm. Ini A dan B ya. Nah ya, kita ingin mencari jarak antara A dan B yang tentunya diwakili oleh garis miring ini ya. Nah, caranya kita menggunakan rumus Pitagoras ini, berarti AB jawab begitu. AB sama dengan apa dong? Akar dari berapa? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berapa 6 kuadrat? 36. Alah, pintar ya. Oke, kalau 8 kuadrat berapa? 64. Oh, diakar kan, jangan lupa ya. Oh, 36 ditambah 64 100. Oh, begitu. Akar 100 10. Begitu teman-teman. Oke, kalau belum mengerti bisa diulangi lagi videonya ya. Nah, selanjutnya untuk jenis yang kedua, apabila diketahui dua titik ya. Nah, apabila diketahui dua titik, untuk mencari jarak antara A dan B, jarak antara A dan B bisa kita cari dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik yang telah kita pelajari di bab vektor sebelumnya ya. Nah, rumusnya itu X2 dikurangi X1. Oh, berarti di sini X2 dikurangi X1 dikuadratkan, jangan lupa ya. Nah, ditambah nih, kurang panjang. Maafkan ya. Oke, kurang panjang. Berarti Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, begitu. Contoh Pak dong. Iya, boleh contoh ya. Contoh di sini ya. Pakai warna merah saja deh. Contoh. Nah, misalkan begini. Saya punya titik A yaitu 4,4 misalkan. 4,4. Dan titik B berapa ya? 7,8 misalkan ya. 7,8. Tentukanlah, nah ini jarak antara titik A dan B. Jaraknya kan ini ya. Nah, kalau kita gambarkan bentuk segitiganya ya seperti ini. Karena yang diketahui bukan
panjang sisi tegak atau sisi mendatarnya, maka kita gunakan rumus ini ya, jarak antara dua titik dari yang telah kita pelajari di bab vektor. Berarti panjang AB atau jarak antara A dan B yaitu 7 kurangi 4 S kurangi 4 kuadrat ditambah 8 dikurangi 4 kuadrat. Nah begitu. Nah, ke bawah dulu, geser dulu, geser. Nah begitu ya. Nah kemudian 7 kurangi 4 berapa? Ya 3 kuadrat ditambah 8 kurangi 4 kuadrat. Tuh 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, diakarkan 9 tambah 16 akar 25. Akar 25 berapa? 5. Nah begitu, jadi jarak A dan B adalah 5. Begitu. Oke, next. Untuk contoh lainnya nanti kita pelajari di slide selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya dalam dimensi 3 ada yang dimaksud dengan terlalu jauh. Set bentar. Mana? Oh ya ini. Set. Oh, jauh. Bentar. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan jarak titik ke garis. Misalkan begini, saya punya titik P dan garis H. Nah, yang dimaksud jarak antara titik P ke H itu, nah, adalah nih sama dengan jarak antara titik P ke hasil proyeksinya yang terletak di garis H. Misalkan hasil proyeksinya yaitu P aksen ya. Misalkan hasil proyeksinya adalah P aksen. Berarti yang dimaksud dengan jarak antara titik P dan garis H itu adalah jarak P ke P aksen. Dan ingat sebagai catatan ya, hasil proyeksi P terhadap garis H itu harus tegak lurus ya. Gitu. Nanti kita praktekkan di kubus ya. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan jarak titik ke bidang. Nah, misalkan saya punya titik P dan bidang alfa ini ya. Nah, jarak antara titik P ke bidang itu sama dengan jarak titik P ini ya, ke hasil proyeksinya terhadap bidang. Nah, misalkan hasil proyeksi terhadap bidangnya adalah P aksen, tapi ingat hasil proyeksi P ke bidangnya harus tegak lurus juga. Hampir sama dengan jarak titik ke garis ya. Hanya saja di bawahnya bidang, tapi prinsipnya juga sama ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan jarak dua garis sejajar. Misalkan saya punya garis G dan garis H. Nah, yang dimaksud dengan jarak antara garis G dan H itu adalah jarak ini ya, jarak antara kedua titik potong antara antara G dan H. Tapi syaratnya si garis yang memotong G dan H ini harus tegak lurus. Nah begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan jarak antara garis G dan H adalah jarak titik perpotongan garis yang tegak lurus terhadap G dan perpotongan antara garis yang tegak lurus dengan garis H, yaitu A dan B. Begitu ya. Nah kemudian ada yang dimaksud dengan jarak antara garis dan bidang. Nah, prinsipnya sama dengan jarak antara dua garis sejajar ya. Nah, yang dimaksud misalkan saya punya garis G dan bidang alfa. Nah, jarak antara garis G dan bidang alfa bisa diperoleh dengan cara menarik garis. Nah, menarik garis yang tegak lurus antara bidang dan garis G. Misalkan titik ya, kita ambil titik P di garis G. Kemudian kita proyeksikan terhadap bidang alfa. Misalkan diperoleh titik P aksen. Berarti yang dimaksud jarak antara garis G dan bidang alfa adalah sama dengan jarak titik P ke P aksen. Begitu. Wah, Pak Riet, pusing Pak. Nah, santai. Sebelum ke contoh biasanya agak pusing ya, tapi nanti kita praktekkan di contoh soal. Santai saja, yang penting
Kita kenal dulu nih jenis-jenisnya ada berapa dan ada apa saja. Nah, kemudian satu lagi ada yang dimaksud dengan jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, ini hampir sama ya prinsipnya dengan jarak dua garis sejajar, tapi di sini yang dibahas adalah tentang bidang ya. Sama saja caranya yaitu dengan membuat garis yang menembus bidang ini, bidang alfa dan beta, ya. Tapi syaratnya harus tegak lurus bidang alfa dan tegak lurus bidang beta. Maka bisa kita peroleh dengan cara tadi ya, jarak antara dua titik. Misalkan kita garis ini tegak lurus terhadap bidang B diperoleh titik Q, dan garis yang menembus bidang ini terhadap bidang alfa diperoleh titik di P. Berarti jarak antara bidang alfa dan beta yaitu sama dengan jarak antara P dan Q. Begitu kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak pusing ya. Jangan diambil pusing. Nanti kita ini kita berangkat ke contoh saja ya. Nah, geser dikit S. Ya. Sebentar. Nih begini. Kok masih ada? Bentar. Nah, misalkan begini, contoh ya. Nah, kita aplikasikan deh ya. Contoh, misalkan saya misalkan diketahui kubus A B C D E F G H dengan panjang sisinya 8 cm. Nah, yang ditanyakan tentukanlah jarak titik A ke garis EC. Berarti jarak titik A di sini ya. Ke garis EC. Berarti kita harus gambarkan garis EC-nya dulu nanti ya. Nah, oke. Di JWB saja ya. JWB. Oke, next kita jawab. Nah, misalkan begini. Ini kubus ABCD EFGH. Yang akan kita cari adalah jarak antara titik A, berarti di sini ya, jarak titik A terhadap garis ECO. Berarti kita harus gambarkan garis EC-nya. Kira-kira di sini ya. Set. Garis EC ini garis EC-nya. Berarti yang akan kita karena jarak antara garis terhadap jarak antara titik terhadap garis itu tadi apa katanya? Ya, kita harus membuat proyeksi antara dari titik A ke garis ECO. Berarti kita proyeksikan ke sini. Set kira-kira S agak. Nah, kira-kira begini ya. Nah, sebentar kita hapus dulu. Nah, berarti yang kita cari nanti adalah A ke misalkan di sini kita namai A aksen ya, A aksen atau apa ya, boleh. Nah, berarti yang kita cari adalah dari titik A ke A aksen. Nah, lebih mudahnya boleh kita gambarkan di sini ya nanti. Nah, jadi dari gambar ini kita peroleh sebuah bentuk segitiga ya. Nah, bentuk segitiganya kira-kira jadi seperti ini nanti ya. Hilang lagi. Iya, muncul seperti ini ya. Nah, nanti kita peroleh garis ACE ya, garis ACE. Nah, misalkan ini biasa sama ya, kita nama proyeksinya adalah P misalkan ya. Berarti yang kita cari adalah jarak dari titik A ke titik P. Nah, dari sini sebelum ada ini ya, sebentar, layer 3. Nah, hapus dulu. Dihapus dulu biar rahasia-rahasiaan ya. Tapi sudah tahu Pak ya, nggak apa-apa deh, tapi kan kita belajar ya. Oke, begini, kalau kita gambarkan, nah, bidang yang di dalam ini bentuknya ya seperti ini ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, sebelum kita mencari jarak antara titik A ke titik P, jarak titik A ke titik P, nih ya, jarak titik A ke titik P, maka kita harus tahu dulu jarak dari A ke C dan dari E ke A. Nah, oke, jarak dari
E ke A atau A ke E berapa? Nah, ini kan sama dengan sisi kubusnya ya. Berapa? 8 cm ya. Kalau jarak dari A ke C, jarak dari A ke C, kalau jarak dari A ke C itu sama dengan diagonal bidang. Oh, berarti kita harus cari dulu ini ya. Nah, kalau kita gambarkan, nah, kita dapat peroleh segitiga ini ya. Dari gambar ini. A, B, C. AB-nya 8, BC-nya 8. Kalau begitu AC-nya berapa dong? Ya sama dengan ini AC ya, sama dengan akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oh, berarti sama dengan akar 2 kali 8 kuadrat. Oke, 8 kuadratnya berapa? 8 kuadrat diakarkan jadi adalah 8. Akar 2 diakarkan? Ya nggak bisa, jadi 8 akar 2. Begitu ya. Berarti jarak dari A ke C ini ya, dari A ke C sama dengan 8 akar 2. Nah, catatan nih, saya kasih catatan di sini deh. Catatan, chatting atau catatan penting ya. Nah, catatan pentingnya begini. Ini kan dari A ke C itu sama dengan diagonal bidang ya. Diagonal bidang. Nah, jarak panjang diagonal bidang itu sama dengan A akar 2. A itu panjang sisinya ya. Kalau ini kan panjang sisinya 8 ditambah akar 2. Kalau sini kan berarti AC-nya A akar 2. Ya, A-nya berapa? 8 akar 2. Sama ya. Oke. Satu lagi, diagonal bidang. Nah, untuk diagonal bidang sama dengan A akar 3. Nah, A akar 3 ya. A-nya tadi berapa? 8 akar 3. Nah, yang dimaksud diagonal bidang itu misalkan dari sini dari A ke G, dari B ke H, dari E ke C, itu namanya diagonal bidang. Sedangkan dari A ke F, terus E ke B, B ke G, F ke C, dan lain-lain itu dinamakan dengan diagonal bidang. Oh, bukan bidang ini ya. Oh, salah. Diagonal ruang. Oh, maafkan. Diagonal ruang. Diagonal ruang karena berada di ruang dalamnya ya, di ruang dalam dari kubus ini. Begitu. Oke, next. Kita lanjut ke pembahasan soal ya. Nah, berarti EC itu karena tadi EC itu sama dengan diagonal apa tadi? Diagonal ruang. Oke. Kalau diagonal ruang panjangnya pasti A akar 3, sisi akar 3. Oh, sisinya berapa nih? 8. Oh, berarti di sini 8 akar 3 dong. Begitu ya. Nah, kemudian untuk mencari AP, karena ini bentuknya segitiga, kita tahu kan luas segitiga. Luas segitiga ACE, luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Oke, setengah. Alasnya apa di sini? AC. Boleh saya ambil alasnya AC? Boleh ya. Alasnya AC. AC. Tingginya AE. AE. Ya. Ini sama dengan berapa? Setengah. AC-nya 8 akar 2. AC lagi ya. AC ini CE ya. Maksud saya CE. Aduh, maaf. Salah ketik. Ini CE ya. CE. CE lagi. AE maksud saya, bandel banget ya. AE ya. Kan ini tingginya ya. Nah, ini tingginya AE. AE itu berapa? 8. Berarti 8 kali 4 32. Ini 8 begini kan ya. Sebentar. Nah, 8 bagi 2 4 ya. 4 kali 8 32. 32 akar 2 dong ya. Begitu. Nah, kemudian luas segitiga ACE bisa kita cari juga dengan tingginya apa ya? Gini. Jadi kalau dibalik atau dijongkal gitu ya. Dijongkal setengah alas kali tinggi. Oke, setengah. Alasnya berapa berarti kalau saya ambil alasnya EC, EC berarti tingginya apa? AP ya. AP berarti tingginya setengah
EC-nya berapa? 8 akar 3. AP-nya? AP-nya yang dicari. AP-nya yang dicari berarti sama dengan 4 akar 3 AP. Ini kan sama ya? Sama-sama saja, berarti kita buat sama saja di sini. Set. Lingkari dulu deh. Oh, geser bawah boleh. Berarti luas segitiga ACE sama dengan luas segitiga ACE. Sama kan? Iya, sama. Tadi yang pertama 32 akar 2 sama dengan ini yang kedua 4 akar 3 AP. Kalau begitu AP-nya berarti sama dengan 32 akar 2 per 4 akar 3 ya. Berarti berapa dong ya? Nah, ini 32 bagi 4. 32 bagi 4 berapa? Berapa ya? Ya, masa lupa tadi. 8 ya, 8 akar 2 per akar 3. Nah, berarti kalau kita cari sederhananya kali akan akar 3 saja dulu semuanya. Akar 3. Oh, geser dulu deh dikit. Geser. Geser. Nah, berarti 8 akar 6 per 3. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.